Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Pada tanggal 6 Juli 1988, platform minyak Piper Alpha meledak dan tenggelam di Laut Utara di lepas pantai Skotlandia. Ini adalah salah satu bencana akibat ulah manusia termahal yang pernah terjadi dan sangat parah. Kejadian ini merenggut nyawa ratusan orang dan korban yang selamat mengalami luka serta trauma seumur hidupnya. Belakangan, diketahui bahwa penyebab dari kejadian ini hanya karena satu dokumen yang tidak dibaca. Lapangan minyak Piper pertama kali ditemukan pada tahun 1973, terletak di sekitar 193 km di sebelah timur laut Aberdeen, Skotlandia. Ada 4 perusahaan yang bergabung untuk memproduksi minyak di area situ. Perusahaan gabungan itu disebut Occidental Petroleum Company Limited atau disingkat OPCAL. Hanya dalam waktu 4 tahun, mereka berhasil membangun anjungan minyak Piper Alpha, sebuah waktu yang sangat singkat untuk membangun anjungan minyak yang sangat besar. Nantinya, minyak yang sudah dihasilkan dikirim melalui pipa bawah laut ke pabrik kilang minyak di Flota di Kepulauan Orkney. Di atas anjungan, terdapat akomodasi dan fasilitas untuk staf anjungan yang akan tinggal di Piper Alpha selama berminggu-minggu. Ada ruang tidur, kantin kecil, bioskop, dan meja biliar untuk menghabiskan waktu luang. Untuk memaksimalkan keamanan, anjungan ini dipisahkan menjadi beberapa ruangan, yaitu modul A, B, C, dan D, yang dipisahkan dengan dinding anti api serta udah didesain sedemikian rupa agar area operasi yang beresiko tinggi berada jauh di area karyawan. Setelah dioperasikan, Piper Alpha terbukti sangat produktif. Anjungan itu bisa menghasilkan sampai 300.000 barel minyak per hari. Ada gas alam yang timbul sebagai akibat dari proses ekstraksi minyak. Awalnya, gas yang keluar ini cuma dibakar dengan semburan api, gak diolah. Namun, pada tahun 1978, perusahaan OPCAL mendapatkan izin untuk mengolah dan mengekspor gas alam ini. Hal ini membuat anjungan yang sudah menguntungkan menjadi lebih untung. Tetapi, ini artinya mereka harus memasang peralatan tambahan untuk ekstraksi gas alam, mengakibatkan area-area berisiko tinggi yang disatukan, seperti misal ruangan kompresi gas alam berada di sebelah ruang kendali. Nah, kedekatan kedua area ini berperan penting dalam kecelakaan tersebut. Pada tanggal 6 Juli 1988, salah satu dari 2 pompa yang merupakan bagian dari peralatan pemrosesan gas dimatikan untuk pemeliharaan rutin. Dengan alasan yang tidak diketahui, para insinyur yang bekerja pada pompa tersebut tidak dapat menyelesaikan proses pemeliharaan dalam satu shift, sehingga mereka menutup pompa dengan plat logam yang dikencangkan hanya dengan tangan. Ada seorang insinyur yang menyelesaikan dokumen yang berisi tentang laporan yang diperlukan untuk memberitahu shift berikutnya bahwa pompa A tidak boleh digunakan dalam keadaan apapun. Harusnya, dia akan memberikan dokumen ini kepada manajer shift berikutnya. Namun, karena sang manajer sibuk pada malam itu, dia hanya meninggalkan dokumen di ruang kontrol. Pada jam 21:45 malam, pompa B mengalami masalah akibat penyumbatan es metana dan tidak dapat dihidupkan kembali. Pompa B ini adalah satu-satunya sumber daya listrik untuk seluruh anjungan. Jika tidak dihidupkan kembali dalam 30 menit, akan terjadi mati listrik total. Manajer shift kemudian memeriksa dokumen yang dimilikinya untuk menentukan apakah aman untuk menghidupkan kembali pompa A. Tentu saja tidak aman untuk melakukannya, tetapi dokumen yang menyatakan hal ini tidak ditemukan. Plat logam yang menutupi pompa yang sebelumnya dikencangkan hanya pakai tangan itu sulit terlihat selama inspeksi visual, sehingga tidak ada alasan untuk curiga bahwa menghidupkan pompa A akan menimbulkan masalah. Pada jam 21:52 malam hari, pompa A dihidupkan kembali. Ketika gas itu memasuki pompa, hal itu menyebabkan penumpukan tekanan yang merusak plat logam. Seketika terjadi kebocoran gas dan memicu beberapa alarm sebelum ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Gas yang keluar itu terbakar dan mengakibatkan ledakan besar yang merusak ruang kontrol anjungan. Dinding pembatas itu memang tahan api, tetapi tidak tahan ledakan. Pekerja di bagian akomodasi yang berdekatan terpental ke lantai atau terpental dari tempat tidurnya oleh kekuatan ledakan. Sementara itu, banyak pekerja di dalam ruangan kontrol tewas seketika. Dalam keadaan darurat itu, merekalah yang seharusnya memulai evakuasi. Tetapi karena ruang kontrol hancur, hal ini tidak mungkin terjadi. Selain itu, sistem pemadam kebakaran otomatis tidak aktif pada saat itu. Sistem ini menarik air dari bawah laut,
Tapi sayangnya, sistem ini dimatikan sebelumnya agar para penyelam dapat dengan aman melakukan pemeliharaan air pada saat itu. Gabungan faktor-faktor ini mengakibatkan para pekerja gak punya kesempatan untuk memadamkan api yang besar pada anjungan dan evakuasinya berjalan kacau. Beberapa pekerja ada yang mencoba untuk naik ke perahu sekoci, ada juga yang terpaksa melompat dari anjungan. Mereka yang jatuh ke air setara dengan melompat dari gedung 40 lantai. Banyak yang memakai jaket pelampung pas mereka ingin melakukan evakuasi, tetapi terpaksa melepaskannya sebelum lompat. Karena jatuh ke air dengan ketinggian seperti itu sambil mengenakan jaket pelampung dapat menyebabkan cedera serius. Bahkan, mereka yang udah ada di air nggak sepenuhnya aman, karena puing-puing yang terbakar dari anjungan yang hancur jatuh di sekitar mereka. Pada jam 22:05, Angkatan Udara Kerajaan yang berada di Lossiemouth dan Bulmer melakukan panggilan darurat dan segera mengirimkan 2 helikopter ke area sana. Pada jam itu juga di Modul B, tangki penyimpanan minyak mentah pecah akibat panas yang berlebih. Daerah itu dengan cepat tergenang minyak yang terbakar dan menyemburkan asap hitam. Minyak yang terbakar menetes ke area penyelam dan mulai tergenang di atas karet-karet yang telah mereka pasang. Api yang menetes semakin membesar hingga pukul 22:20 ketika api melewati pipa tartan yang kemudian meledak dan menghasilkan api dengan gas yang hampir 30 ton per detik. Efek dari ledakan ini bahkan menghasilkan getaran di udara yang dirasakan oleh kapal dari jarak ratusan meter. Pada jam 22:30, kapal penunjang bernama Taros mendekati Piper Alpha dan menyelamatkan beberapa orang dari air. Kapal ini berfungsi sebagai kapal serbaguna, termasuk akomodasi, rumah sakit, tim penyelaman saturasi, fasilitas pencarian dan penyelamatan, dan meriam air bertekanan tinggi. Kemudian, kapal ini menggunakan meriam air di atas kapal untuk mencoba memadamkan api. Tetapi, hal ini hanya bisa dilakukan dengan sangat hati-hati. Tekanan air tersebut begitu kuat, sehingga dapat menyebabkan cedera jika terkena orang. Lalu, ada kapal penunjang Saint Haven yang tiba di tempat kejadian dan meluncurkan perahu pencarian dan penyelamatan cepat untuk mencari korban di air. Usaha ini berhasil mengumpulkan 6 pekerja anjungan dari bawah air di anjungan. Sayangnya, terjadi ledakan lagi dan kapal penyelamat nggak bisa keluar dari area itu akibat terjebak puing-puing anjungan. Lalu, kapal itu tenggelam tertimpa struktur anjungan yang jatuh. Semua 6 pria yang diselamatkan dan 2 anggota kru dari Saint Haven tewas seketika. Pada jam 11 malam, 39 pekerja berhasil melarikan diri, tetapi yang lain berkumpul di area akomodasi. Mereka dikelilingi oleh asap dan api, serta dapat merasakan anjungan mulai roboh. Salah satu korban selamat bernama Billy Clayton kemudian menceritakan kembali momen-momen saat itu. Dia bilang, "Saya ingat melihat sekeliling kami dan segalanya di sekitar kami. Bahkan derek-derek terbakar dan helideck adalah satu-satunya pilihan. 7 atau 8 dari kami naik ke sana dan saya ingat melambaikan tangan ke orang-orang di bawah dan mereka melambaikan tangan kembali. Tetapi kami tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Saya melihat ke bawah ketika ada bola api lain di bawah kami. Saya terjatuh dan semua orang pergi ke arah yang berbeda. Ada 2 pria yang saling berpegangan satu sama lain, berlari keluar dari asap. Dan saya melihat seorang pria berkaus putih menatap ke depan. Saya bilang kepadanya untuk harus bergerak, tetapi dia terus menatap, benar-benar tidak bergerak. Hal terakhir yang saya ingat adalah kabut orange dan sekoci melintas di depan saya. Kemudian, saya terbangun mengapung menghadap ke atas air dengan api orange yang besar di atas saya. Saya tahu saya harus menjauh. Jadi, saya terus berenang sejauh mungkin sampai saya akhirnya menemukan orang lain yang mengapung di air. Saya berpegang padanya, berbicara, mencari bantuan. Kami menemukan perahu dan saya membantu mereka menarik masuk pria yang sedang mengapung bersama saya. Barulah saat itu saya menyadari bahwa dia sudah meninggal. Itu sama sekali tidak terpikirkan oleh saya. Pada jam 23:50, anjungan itu roboh dan tenggelam di laut utara. Bagian anjungan yang tidak tenggelam hancur semua dilalap api. Lalu keesokan harinya jam 7:25, para korban selamat dibawa ke rumah sakit di Aberdeen dengan helikopter. Sebanyak 167 orang tewas, 61 orang selamat, dan 30 mayat tidak pernah ditemukan. Total kerugian dari kejadian ini adalah 5 miliar pound sterling, atau kalau dirupiahkan menjadi 91,6 triliun rupiah. Diperlukan tim pemadam kebakaran dalam waktu 3 minggu untuk memadamkan api.
Pada akhir tahun 1988, tim penyelaman saturasi berhasil mengangkat modul D dari kedalaman 144 meter beserta 87 mayat yang terperangkap di dalamnya. Penyelidikan publik untuk Piper Alpha dibentuk pada bulan November 1988 untuk mengetahui penyebab bencana tersebut. Penyelidikan itu diketuai oleh Hakim Skotlandia William Cullen. Berbagai sumber bukti digunakan, termasuk laporan dari saksi dan korban selamat, puing-puing dari anjungan, dan beberapa ahli. Tidak mudah untuk menetapkan penyebab bencana tersebut karena sedikit bukti yang tersisa dan tidak ada anggota tim manajer Piper Alpha senior yang selamat. 2 tahun kemudian, penyidik mengungkap serangkaian masalah yang memperumit dan memperburuk bencana tersebut. Disimpulkan bahwa kebocoran pipa adalah akibat dari pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan secara bersamaan pada pompa dan katup pengaman terkait. Ditambah, anjungan-anjungan lain di sekitar tidak ada yang menghentikan pengeboran minyak ke Piper Alpha karena para pekerja ragu apakah mereka memiliki kewenangan untuk menghentikan operasi. Operator anjungan perusahaan Opcal dikritik karena memiliki prosedur pemeliharaan dan keselamatan yang tidak memadai, namun tidak ada tuntutan pidana yang diajukan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian, ada 106 rekomendasi untuk perubahan prosedur keselamatan industri minyak di Laut Utara, mencakup segala hal, mulai dari pelatihan pekerja hingga komunikasi yang jelas. Selain itu, tanggung jawab keselamatan di lapangan minyak Laut Utara diserahkan kepada Health and Safety Executive, sebuah organisasi yang hanya peduli dengan keselamatan, sedangkan sebelumnya dikelola oleh Departemen Energi Inggris, sebuah organisasi yang peduli dengan baik keselamatan maupun produktivitas. Para pekerja yang selamat dari bencana tersebut membentuk Piper Alpha Families and Survivors Associations yang berjuang untuk isu-isu keselamatan yang mempengaruhi pekerja di industri minyak Laut Utara. 3 tahun setelah kejadian, didirikan patung peringatan yang diresmikan di Aberdeen. Ini menggambarkan 3 pekerja minyak, salah satunya didasarkan pada seorang korban selamat dari bencana. Ekstraksi minyak terus berlanjut hingga saat ini di lapangan minyak Piper. Anjungan Piper Alpha telah digantikan oleh anjungan yang lebih modern, yaitu anjungan Piper Bravo. Meskipun pengeboran minyak selalu menjadi pekerjaan yang sulit dan berbahaya, orang-orang yang bekerja di sana sekarang melakukannya dengan kondisi yang lebih aman jika dibandingkan tahun 1988. Oke, jadi itulah cerita tentang hancurnya Piper Alpha di tahun 1988. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung saya bikin video selanjutnya. Kalau kalian mau diskusi atau ngasih saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.